Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua anak-anakku yang ada di rumah. Tak lupa pada kesempatan awal ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan Matsama secara virtual. Marilah kita bersama-sama ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama adalah tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Madiun. Kemudian materi yang kedua berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama struktur organisasi MTSN 7 Madiun berikut ini. Dalam struktur organisasi di MTSN 7 Madiun, ini dipimpin oleh seorang kepala madrasah, yaitu untuk tahun ini kepala madrasahnya adalah Bapak Sujono, Sarjana Pendidikan. Kemudian Bapak Kepala Madrasah ini akan selalu dikawal oleh komite madrasah yang terdiri dari Bapak Ibu Wali Murid, tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa Bapak Ibu Guru yang termasuk di dalamnya. Dan saat ini diketuai oleh Bapak Haji Sudoko. Kemudian Bapak Kepala Madrasah dalam menjalankan tugasnya ini dibantu untuk bagian administrasi, ada tata usaha. Nah, Kepala Tata Usaha saat ini adalah Ibu Harnani, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian beliau memiliki beberapa staf. Di antaranya ada Ibu Bendahara, yaitu Ibu Tutik Lestari. Kemudian TU-nya ada Mas Agus Sugianto sama Ibu Lutfiana Hamidah. Kemudian kita juga memiliki Satpam, yaitu Satpamnya Bapak Soekarno. Kemudian ada penjaga malam dan penjaga pagi hari namanya Bapak Sadianto. Selanjutnya ada petugas kebersihannya, yaitu Bapak Bustanul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam. Nah, dalam melaksanakan manajemen atau kepemimpinan di madrasah, Bapak Kepala Madrasah dibantu oleh 4 orang wakil kepala madrasah. Di antaranya yang pertama adalah wakil kepala bagian kurikulum. Kemudian yang kedua wakil kepala madrasah bagian kesiswaan. Yang ketiga wakil kepala madrasah bagian sarana prasarana. Dan yang keempat wakil kepala madrasah bagian hubungan kemasyarakatan atau disingkat humas. Nah, pada tahun ini untuk wakil kepala bidang kurikulum, saya sendiri yang diberi amanah, yaitu Qolis Masruatin Nafiah, Sarjana Pendidikan. Kemudian untuk wakil kepala bidang kesiswaan dijabat oleh Bapak Habib Dimyati, Sarjana Pendidikan. Kemudian untuk wakil sarana prasarana dijabat oleh Ibu Wuyung Handayati. Kemudian untuk bagian humas dijabat oleh Ibu Sulikah, Sarjana Pendidikan. Nah, untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan pembelajaran, ini otomatis
akan dibantu oleh waka berempat tadi untuk melaksanakan komunikasi, untuk kemajuan madrasah ini seperti apa, maka perlu kerjasama di antara semua elemen. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini akan saya terangkan nanti masing-masing supaya anak-anak kenal lewat gambar berikutnya. Nah, ini adalah tenaga pendidik yang ada di MTSN 7 Madiun. Ini yang nomor satu. Nomor satu ini adalah Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Sujono, Sarjana Pendidikan. Beliau ini punya latar belakang pendidikan matematika. Jadi sebelum menjadi Kepala Madrasah, beliau dulu seorang guru matematika. Berikutnya yang nomor dua. Nomor dua ini adalah Ibu Mujiati Komariah, MPD, Magister Pendidikan. Beliau ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti untuk tahun 2021-2022 beliau mengajar bahasa Inggris di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian yang ketiga, nomor 3 adalah Ibu Dr. Anda Yeti Juminariati. Beliau mengampu mata pelajaran matematika dan nanti akan mengajar di kelas 8, dari kelas 8A sampai dengan kelas 8H. Berikutnya tenaga pendidik yang keempat ada Ibu Dr. Anda Siti Nangimatin. Beliau mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, akan mengajar khusus di kelas 9. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima adalah Ibu Nurul Asrurin, Sarjana Psikologi. Beliau mengampu mata pelajaran bimbingan konseling, kemudian membantu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Basic beliau adalah di psikologi. Jadi kalau nanti anak-anak punya masalah yang perlu disampaikan, ingin mendapatkan pemecahan bersama-sama, bisa diskusi dengan Ibu Nurul Asrurin selaku guru bimbingan konseling. Selanjutnya yang keenam itu ada Ibu Sulikah, Sarjana Pendidikan. Beliau ini yang tadi sudah saya sampaikan sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang Humas, Hubungan Kemasyarakatan. Kemudian untuk mapel, beliau mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Kemudian yang nomor 7, ini saya sendiri, Kholis Masroatin Nafiah, Sarjana Pendidikan. Kebetulan saya diberi amanah untuk memegang mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 9. Nomor 8, ini ada Ibu Endang Susiloningsih, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya dan bahasa Jawa. Untuk seni budaya beliau memegang untuk kelas 7 dan kelas 9. Kemudian bahasa Jawanya juga khusus kelas 9. Kita lanjutkan. Yang ke-9 ada Ibu Endang Sukesi, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Karena kelas 7 sudah dibantu oleh Ibu Nurul Asrurin, jadi nanti Ibu Endang Sukesi hanya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya yang ke-10, beliau adalah Bapak Dr. Andes Zainal Abidin. Beliau mengampu bahasa Arab. Nanti insya Allah akan mengampu bahasa Arab di kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya ada yang ke-11 Ibu Umi Latifah, Sarjana Agama. Ibu Umi ini nanti akan mengajar mata pelajaran fikih mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya nanti untuk mapel fikih akan dibantu juga oleh Bapak Siswanto, karena kalau mengampu mapel ini seluruhnya
jamnya sudah terlalu banyak, maka harus dibantu oleh teman guru yang lain. Yang ke-12 itu ada Ibu Wuyung Handayati, sarjana pendidikan. Beliau ini tadi sudah saya kenalkan sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang sarana prasarana. Selain sebagai Wakil Kepala Madrasah, beliau juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 9. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Untuk yang ke-13 ada Ibu Afif Muslihatin, sarjana pendidikan. Beliau nanti mengampu mata pelajaran informatika dan juga bahasa Inggris. Untuk informatika nanti mengajar di kelas 8 dan 9, bahasa Inggrisnya khusus kelas 8. Selanjutnya yang nomor 14 ada Bapak Habib Dimyati, sarjana pendidikan. Beliau tadi sudah saya kenalkan di depan, juga sebagai Wakil Kepala Madrasah khususnya di bidang kesiswaan. Jadi nanti yang menangani segala kegiatan kesiswaan adalah beliau Bapak Habib Dimyati. Selain sebagai wakil kesiswaan, beliau juga mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga yang kita kenal. Nanti beliau mengajar mulai kelas 7, 8, dan 9, tapi untuk kelas 7 nanti akan dibantu oleh guru yang lain. Kita lanjutkan, yang nomor 15 ada Ibu Lilin Maharani, sarjana pendidikan Islam. Beliau khusus mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis mulai dari kelas 7, 8, sampai kelas 9. Tapi nanti ada juga yang membantu beliau untuk mapel Al-Quran Hadis. Kemudian yang nomor 16 ada Bapak Joko Subianto, sarjana pendidikan. Beliau ini mengampu mata pelajaran IPS. Jadi asli faknya IPS, tetapi nanti akan membantu juga mata pelajaran seni budaya. Perlu diketahui beliau ini juga sebagai pembina dari drum band yang ada di MTSN 7 Madiun. Kalau Bu Lilin yang nomor 15 tadi, beliau mengampu untuk ekstra PMR. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang nomor 17 ini ada Bapak Sumbodo, sarjana pendidikan. Beliau ini mengampu mata pelajaran IPS khusus kelas 7. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan Bapak Sumbodo untuk mapel IPS. Kemudian membantu mapel PKN di kelas 8. Beliau ini juga ketua PPDB. Jadi kemarin tadi kalian sudah menyaksikan. Kemarin juga sudah waktu pembukaan beliau adalah ketua PPDB, sudah menyampaikan laporannya. Kita lanjutkan nomor 18 ada Ibu Sri Wahyuningsih, sarjana pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti guru bahasa Inggris kalian ada Bu Sri Wahyu. Kita lanjutkan yang nomor 19 itu ada Ibu Ardiatul Hasanah, sarjana pendidikan Islam. Beliau tahun ini mengampu mata pelajaran akidah akhlak, ditambah lagi mata pelajaran fikih ya. Ini yang membantu SKI nanti sama Pak Yuda. Kita lanjutkan. Yang nomor 20 ada Ibu Niken Rahardianti Putri, sarjana pendidikan. Beliau akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan juga Bahasa Jawa untuk kelas 8. Kita lanjutkan. Nomor 21 ada Ibu Zulaikah, sarjana pendidikan. Beliau ini mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 dan kelas 9. Kita lanjut yang nomor 22 ada Bapak Muhammad Arif Zakaria, sarjana pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia
dan juga nanti penjaskes atau olahraga. Untuk bahasa Indonesia beliau nanti memegang kelas 8 dan 9, untuk penjasnya nanti memegang yang kelas 7. Kita lanjutkan yang nomor 23, yaitu ada Ibu Anna Husnul Maftuhah, sarjana pendidikan. Beliau ini akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Untuk bahasa Indonesianya nanti beliau di kelas 8, bahasa Jawanya nanti di kelas 7. Jadi nanti siap-siap kalian akan ketemu Bu Ana untuk pelajaran bahasa Jawa. Kita lanjutkan yang nomor 24, ada Ibu Nur Asiyah, sarjana pendidikan. Beliau nanti mengampu mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti sebagian akan diajar atau akan ketemu dengan Ibu Nur Asiyah. Kita lanjutkan. Masih ada lagi loh ya. Nomor 25. Ada Bapak Siswanto, sarjana pendidikan Islam. Beliau ini mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Nanti akan membantu juga untuk fikih. Untuk Pak Siswanto ini mengajar mapel akidah akhlak kelas 8 dan kelas 9. Kalau kelas 7 tadi yang Bu Ardiatul. Kita lanjutkan, nomor 26 ada Ibu Sri Lamiatun, sarjana pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran IPA khusus kelas 7 saja. Jadi nanti kalian ketemu lagi dengan Ibu Sri Lamiatun. Untuk nomor 27 ada Bapak Idaman Tataguna. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Ini beliau hanya mengajar khusus kelas 7. Jadi guru matematika kalian ini nanti. Kita lanjutkan. Nomor 28 ada Bapak Dharma Yuda Ibnu Hajar Sutoyo, sarjana pendidikan Islam. Beliau mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Kita lanjutkan. Nomor 29 ada Ibu Ida Nur Khairiyah, sarjana pendidikan. Beliau ini yang menemani Ibu Nurul Asrurin tadi, jadi beliau akan mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Ini khusus kelas 7 dan 8 ABCD. Jadi nanti kalian kalau punya kesulitan, punya masalah, bisa konsultasi ke Ibu Ida. Kita lanjutkan yang nomor 30. Ada Bapak Suryadi Sanjang Wijaya. Bapak Suryadi Sanjang Wijaya, sarjana pendidikan, ini akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 juga. Tapi nanti juga akan ditambah untuk mapel bahasa Indonesia kelas 8. Masih ditambah lagi mengampu mapel seni budaya. Kita lanjutkan yang nomor 31. Ini ada Bapak Suparno, sarjana pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Ini nanti mengajar bahasa Arab khusus kelas 7 EFGH untuk bahasa Arabnya. Kemudian nomor 32 ada Ibu Sumiani, sarjana pendidikan Islam. Beliau nanti mengampu pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8. Kemudian yang nomor 33 itu ada Bapak Mujianto yang baru tahun ini masuk ke MTSN 7 Madiun. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Arab nanti untuk kelas 7 ABCD, kemudian ditambah lagi untuk bahasa Arab kelas 8. Ini untuk Bapak Mujianto. Demikian tadi ada 33 tenaga pendidik yang saya kenalkan kepada anak-anak semua. Nanti kalau ketemu di jalan sewaktu-waktu jangan lupa disapa, karena itu Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk mengajar kami pasti juga perlu administrasi,
Kami membutuhkan orang-orang bantu administrasi, diantaranya adalah tenaga kependidikan atau di madrasah biasanya namanya tata usaha. Di MTSN 7 tata usahanya terdiri dari, ini yang pertama, ada Ibu Harnani, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah Kepala Tata Usaha di MTSN 7 Madiun. Kemudian yang kedua ada Ibu Tuti Lestari. Beliau adalah bendahara madrasah. Nah, yang ketiga ini namanya Mas Agus Sugianto, staf TU-nya. Biasanya nanti kalau kalian ke TU ketemu sama ini Mas Agus Sugianto, sama yang keempat ini Mbak Lutfiana Hamidah, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk Mbak Lutfiana ini nanti akan menangani di perpustakaan karena beliau adalah pustakawan. Kalau pinjam buku nanti akan ketemu dengan Bu Lutfiana ini. Kita lanjutkan yang kelima. Ini ada Bapak Bustanul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau ini yang bertanggung jawab untuk kebersihan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Madiun. Nah, yang keenam yaitu Bapak Sadianto. Beliau kalau pagi bersama Pak Arifin ini bertugas di kebersihan. Kemudian untuk keamanan madrasah beliau juga bertugas sebagai penjaga malam. Ditemani oleh yang nomor 7 ini. Nomor 7 ini namanya Bapak Soekarno. Tapi bukan Pak Presiden kita ya, hanya namanya saja yang sama. Bapak Soekarno ini sebagai satpam dan juga sebagai penjaga malam. Biasanya bergantian dengan Bapak Sadianto ini atau kadang bersama-sama juga di madrasah ini untuk melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan di madrasah. Demikian tadi perkenalan dengan tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Madiun. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, kita tidak ada kebebasan dengan leluasa kita olah sendiri gitu, tidak. Yang namanya sekolah atau madrasah punya acuan. Acuan itu disampaikan oleh pemerintah. Sehingga kita harus mentaati, mengikuti apa yang sudah disampaikan pemerintah. Tapi pemerintah pun memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan dari yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu. Jadi pemerintah akan menyampaikan kurikulumnya. Sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, berikut saya sampaikan struktur kurikulum di MTSN 7 Madiun, yaitu menyesuaikan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Ini khusus untuk pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab. Kemudian untuk yang mata pelajaran umum, kita menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD-nya semua tertuang di dalam Permen nomor 37 tahun 2018. Berikut kami sampaikan mata pelajaran dan alokasi waktu yang dipakai atau digunakan di MTSN 7 Madiun. Ini khusus untuk jenjang Dikdasmen. Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah. Kita lihat mata pelajaran yang ada di MTS kita. Ada kelompok A. Kelompok A itu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat
Jadi ini kita tidak bisa mengubah untuk yang kelompok A. Jumlah jamnya tidak boleh kita ubah. Pengembangannya bagaimana? Tidak boleh kita ubah. Harus menyesuaikan. Nah, di kelompok A yang pertama ada pendidikan agama Islam. Untuk pendidikan agama Islam di MTS dipecah menjadi beberapa mata pelajaran. Inilah yang membedakan antara madrasah sanawiyah dengan sekolah menengah pertama. Jadi plusnya MTS ada di sini. Kalau di SMP atau sekolah menengah pertama itu mata pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran. Sementara kalau kita di madrasah sanawiyah maka akan menjadi 8 jam pelajaran dipecah menjadi 4 mata pelajaran masing-masing 2 jam pelajaran. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, 2 jam pelajaran setiap minggunya. Yang kedua ada Akidah Akhlak, 2 jam setiap minggunya. Kemudian Fikih dan juga Sejarah Kebudayaan Islam, masing-masing 2 jam setiap minggunya. Lanjut, kelompok A yang kedua itu ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setiap minggu nanti kita akan mendapatkan 3 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam seminggu kita memperoleh 6 jam pelajaran. Yang keempat ada Bahasa Arab. Bahasa Arab itu nanti ada 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian matematika 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian IPA juga 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Ini adalah mapel-mapel yang ada di kelompok A. Kita lanjutkan untuk kelompok B. Kelompok B ini terdiri dari 4 mata pelajaran. Untuk kelompok B, ini merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Kemudian konten lokalnya apa? Karena kita ada di Pulau Jawa, konten lokal kita yang dipakai di MTSN 7 Madiun adalah bahasa Jawa. Kalau dulu sebelum kita adiwiyata provinsi, itu masih ada 1 tambahan lagi untuk muatan lokalnya, ada pendidikan lingkungan hidup. Tapi alhamdulillah MTSN 7 Madiun kan sudah ikut adiwiyata tingkat provinsi. Dan aturan sekarang untuk pendidikan lingkungan hidup itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi terintegrasi di semua mata pelajaran, mulai dari agama sampai mata pelajaran yang sifatnya muatan lokal bahasa Jawa seperti ini. Nah, kelompok B ada 4. Yang pertama adalah prakarya dan atau informatika. Artinya boleh prakarya dan informatika, boleh prakarya saja, boleh informatika saja. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan dari Dewan Guru serta Kepala Madrasah dan seluruh elemen yang ada di madrasah, MTSN 7 mengambil hanya mata pelajaran informatika saja. Dengan dasar, dengan orientasi, kenapa kok mengambil informatika? Karena kita melihat ke depannya, setiap ada ujian, entah ujian madrasah, entah dulu ada ujian nasional, sekarang adanya asesmen nasional, yaitu ada 2. Yang pertama ada AKM yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua ada AKMI yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, kedua-duanya ini juga menggunakan komputer, biasanya memakai sistem online. Makanya kita menganggap ternyata lebih perlu untuk mempelajari informatika. Karena ujian itu tidak akan terlaksana
kalau anak-anak buta informasi, buta teknologi. Makanya kita lebih mengedepankan, kita lebih memilih untuk mata pelajaran informatika. Supaya nanti ke depannya dalam melaksanakan asesmen atau dulu orang mengatakan ujian, supaya lebih lancar, supaya tidak gaptek, maka kita ambillah informatika ini. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan jasmani atau olahraga dan kesehatan, atau dulu orang menyingkatnya PJOK, kalau orang awam menyebutnya pelajaran olahraga. Nah, ini di dalam struktur kurikulum terdiri dari 3 jam pelajaran. Jadi seminggu nanti ketemu 1 kali tapi langsung 3 jam pelajaran. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu seni budaya. Pelajaran seni budaya ini 2 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian yang keempat, muatan lokalnya yaitu bahasa Jawa. Karena bahasa daerah kita adalah bahasa Jawa. Sehingga nanti beban belajar kalian dalam 1 minggu itu ada 46 jam pelajaran yang akan kita pelajari selama 1 minggu. Gitu ya. Nah, di Madrasah Tsanawiyah itu 1 jam pelajarannya terdiri dari 40 menit. Jadi durasinya 40 menit. Sehingga kalau misalnya 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 40 menit, 80 menit kalian akan belajar. Jadi nanti kalau bisa tatap muka meskipun terbatas, inilah yang akan kalian pelajari. Ada 15 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Gitu ya. Nah, ini akan saya kenalkan gambar-gambar pembelajaran yang ada di MTSN 7 Madiun. Ini gambar yang pertama ada penelitian bahan makanan. Ini kita akan mengecek adanya zat-zat aditif dalam makanan. Mungkin ngecek kadar gulanya bagaimana, apakah ini mengandung karbohidrat, mengandung protein. Nah, ini nanti dilaksanakan di lab IPA. Ini adalah gambarnya gambar laboratorium IPA. Bawa sampel makanan kemudian dicek pakai lugol, seperti itu ya. Kemudian pakai larutan-larutan yang sesuai untuk mengecek tergantung apa yang akan dicek. Apakah proteinnya, karbohidratnya, atau mungkin kadar gulanya. Ini adalah gambar-gambarnya yang ada di laboratorium IPA. Gambar siswanya melaksanakan kerja kelompok, mengecek bahan-bahan makanannya, kemudian masukkan di dalam alat-alat kimia, kemudian dicek menggunakan mikroskop juga ketika ingin tahu apakah ini mengandung bakteri atau mungkin virus atau mungkin apa, bisa dicek lewat mikroskopnya. Nah, kemudian selain untuk praktikum IPA tadi, kita juga melaksanakan kegiatan adiwiyata berupa pembuatan pupuk cair. Alat dan bahannya kita siapkan. Ini salah satu kegiatan yang diadakan oleh kelompok KIR atau karya ilmiah remaja. Jadi melihat bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya membuat pupuk cair itu bagaimana, supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk memelihara taman-taman yang ada di depan kelasnya masing-masing. Karena di depan setiap kelas ada tamannya kecil-kecil yang itu menjadi tanggung jawab dari tiap kelas untuk merawatnya. Nah, supaya hemat, maka pupuk tidak beli, tetapi menggunakan pupuk cair, bisa menggunakan kompos, mungkin suatu saat akan membawa kompos untuk kegiatan penghijauan yang ada di depan kelasnya masing-masing untuk menghidupkan tamannya. Tak lupa untuk pembuatan pupuk cair ini mestinya ya ada guru pembimbingnya. Biasanya ini adalah guru-guru IPA yang membimbing.
Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran laboratorium komputer yang dimiliki oleh MTSN 7 Madiun. Ini tahun sebelumnya ketika belum pandemi, sebelum siswa-siswa masuk ke MTS kan kita mengadakan juga ada tryout untuk SD dan MI, itu dilaksanakan di lab komputer. Nah, lab komputer ini juga yang digunakan untuk kegiatan asesmen nasional. Kalau dulu UN itu juga dilaksanakan di lab komputer ini. Bisa untuk pembelajaran IT, jadi pas pembelajaran informatika itu nanti kalian akan dibawa ke lab komputer ketika akan praktek. Seperti itu. Kemudian selain siswanya, gurunya pun juga akan tetap belajar IT. Jadi nanti kami juga ke lab komputer untuk melaksanakan pengembangan IT. Ada kemarin begitu ada aplikasi rapor digital, untuk menyampaikan kan otomatis kita memerlukan komputer, maka Bapak Ibu guru semuanya ke lab komputer untuk melihat bagaimana prosedurnya untuk mengerjakan ARD, bagaimana untuk mengolah e-learning, karena nanti pembelajaran kalian menggunakan e-learning. Masanya masih pandemi, tidak boleh tatap muka, maka kita akan menggunakan e-learning lewat HP kalian. Selanjutnya, nah nanti tampilan e-learningnya seperti ini. Untuk alamatnya supaya bisa mengakses e-learning nanti akan disampaikan lewat grup siswa. Linknya pakai mana nanti disampaikan lewat grup siswa. Kalau sudah masuk ke e-learning, itu nanti kan butuh username sama password. Maka nanti akan diberikan oleh operatornya e-learning sebelum kalian pembelajaran, nanti akan di-share. Ada password masing-masing anak, kemudian ada username masing-masing anak, nanti akan disampaikan. Setelah link dari e-learningnya disampaikan, begitu dibuka, nanti muncul tampilan pertamanya seperti ini. Setelah e-learning terbuka. Kemudian disuruh memasukkan username sama password. Username dan passwordnya dibagikan lewat grup, makanya nanti kalau ada di grup tolong dibintang supaya tidak hilang. Kalau ada kesulitan bagaimana? Nanti kalau setiap ada kesulitan bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Nanti wali kelas akan saya masukkan ke grup siswa dan tiap kelas nanti akan punya grup masing-masing. Jadi isinya nanti siswa di kelas itu dan wali kelasnya. Sehingga kalau ada permasalahan di kelas itu bisa langsung komunikasi dengan wali kelasnya lewat grup kelas. Seperti itu. Nah, nanti di dalam e-learning ini akan muncul menu-menu. Di sana ada absensi, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada penugasan untuk KI 1, KI 3, KI 4, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu berhubungan dengan keterampilan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti yang jelas yang wajib ketika e-learning, yang pertama adalah login dulu, masukkan password dan username. Yang kedua, kalian harus absensi dulu. Itu untuk membuktikan bahwa kalian sudah belajar, artinya sudah masuk di e-learning. Bukti kehadiran kalian lewat absensi yang ada di e-learning ini. Kalau sudah absensi, kemudian silahkan dilihat di bahan ajar. Maka di situ nanti akan ada materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kadang-kadang berupa Word, ada yang berupa PPT atau PowerPoint, ada yang berupa video yang diupload dari YouTube. Ada juga video yang mungkin dibuat oleh Bapak Ibu guru dan dimasukkan ke materi bahan ajar di e-learning. Terus setelah melihat bahan ajar, jangan lupa kalian harus melihat timeline. Boleh juga timeline dulu baru ke bahan ajar. Di timeline itu guru akan memberikan instruksi kepada kalian langkahnya harus seperti apa. Di timeline kalau saya biasanya ya, di situ akan buka, silahkan absensi dulu, kemudian bukalah materi bahan ajar, kemudian kerjakan tugasnya berikut, seperti itu. Nah nanti
ketika selesai 1 KD, maka akan ada yang namanya penilaian harian. Itu nanti juga lewat e-learning ini. Biasanya di penilaian untuk KI 3, itu untuk pengetahuan. Kebanyakan yang digunakan adalah menggunakan CBT. Sehingga nanti kalian masuk ke CBT, masukkan password, username, kemudian ada token. Setelah token dimasukkan akan muncul soal. Kemudian kalian disuruh menjawab, di situ juga ada. Setelah selesai nanti nilai langsung masuk ke guru mapelnya. Nah, CBT ini bisa untuk penilaian harian, bisa untuk penilaian tengah semester, bisa juga untuk penilaian akhir semester. Nilai-nilai ini nanti akan terangkum menjadi satu, kemudian diolah menjadi nilai rapot kalian. Sehingga ketika kalian terlewat tidak ikut ujian, rapot kalian otomatis nilainya akan jelek. Karena apa? Kehilangan salah satu unsur nilai. Maka saya menghimbau dengan sangat kepada anak-anak semua, tolong aktif di e-learningnya. Dan nanti insya Allah akan kami sampaikan tutorialnya bagaimana ke e-learning ini untuk bisa mengakses, bagaimana mengoperasikannya. Akan ada tutorial yang akan kami kirimkan lewat grup siswa ketika nanti pembelajaran sudah akan dimulai. Jadi nanti yang masih bingung, silahkan bisa dilihat video tutorialnya. Ini sekilas tentang e-learning. Mudah-mudahan kita berdoa saja semuanya, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa segera bertatap muka, bertemu, bisa bersilaturahmi bareng-bareng, bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Saya yakin sekali anak-anak di rumah sudah sangat bosan. Setiap hari yang dilihat hanya lewat HP, pembelajaran lewat HP, tugas lewat HP. Akhirnya mata kita juga lelah karena apa? Kebanyakan HP. Beda dengan ketika kita bisa pembelajaran tatap muka secara langsung, kita bisa saling mengenal, tahu bagaimana sifat-sifatnya, tahu bagaimana latar belakangnya. Maka saya yakin pembelajaran akan lebih leluasa, pembelajaran lebih mengena, kesulitan bisa langsung ditanyakan. Maka betapa rindunya kita bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan saja Allah segera mencabut cobaan yang berupa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keluarga kita juga diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan thalabul ilmi ini dengan lebih lancar dan kita bisa saling bisa berbagi, saling bisa bercakap-cakap, bertatap muka dengan leluasa tanpa penghalang masker, tanpa penghalang jarak yang harus 2 meter seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan bismillah mudah-mudahan kita bisa berjumpa meskipun dalam PTM yang terbatas. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat dan barokah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bu Kholis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.